Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di gereja Gemit Betel Lili yang berada di Kelurahan Lili, Kelurahan Camplung 1. Kelurahan Camplung 1. Camplung 1, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah saya ada Mama Pendeta. Selamat siang Ibu Pendeta. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabar? Baik-baik. Saya Peter dari Suara Harapan, Bu. Siap, terima kasih. Ada tadi mendengar sedikit masukan buat DPR yang sementara lakukan reses terkait polemik yang terjadi di Pasar Lili. Sebenarnya ada apa yang terjadi sehingga polemik ini boleh diangkat untuk disampaikan kepada pemerintah yang lebih di atas agar bisa dikaji kembali. Ibu bisa memperkenalkan nama. Siap, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Pendeta Margarita Ladohyo Uli yang menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat Betel Lili. Dan izin Bapak, memang kami untuk pengelolaan Pasar Lili ini sudah dijalani selama 2 tahun. Kami MOU dengan pemerintah itu terhitung tanggal 27 Januari 2023 dan sekarang sudah 2025. Dan memang menjelang akhir pengelolaan Pasar Lili sesuai dengan MOU yang ada, kami sudah bersurat dan kami sementara berproses berharap bahwa pengelolaan Pasar Lili ini tetap bisa dilanjutkan oleh Gemit Betel Lili. Tapi dalam proses ini kami terkendala dengan pada saat duduk bersama dengan OPD terkait, dalam hal ini Tata Pem, Dinas Perindak, KOP, UKM, Badan Pendapatan Daerah, terus Dinas Peternakan, juga dengan bagian hukum Kabupaten Kupang. Ternyata dalam berproses untuk kita melihat kembali MOU dan nanti akan disusun dalam PKS, itu ada kendala berkaitan dengan rencana penerapan Perda nomor 1 tahun 2024 yang sebenarnya itu sudah harus diterapkan di tahun kemarin 2024. Tapi pada saat kami bertemu dengan Bapak Bupati Kupang terdahulu, Bapak Kurinus Mas Neno, dan juga dengan OPD-OPD terkait. Bahkan dalam bulan 7 tahun kemarin, 2024, itu kami evaluasi dengan Dinas Peternakan, Badan Pendapatan, itu kami menyampaikan bahwa kalau Perda nomor 1 2024 itu diterapkan, maka itu pendapatan dari Pasar Lili, khususnya untuk ternak-ternak besar dan ternak kecil, itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi, kalau sampai MOU rencana kerjasama ini dilanjutkan, maka kami hanya optimis keuangannya bisa dihasilkan dari Pasar Lili itu paling tinggi 250 juta kalau Perda itu diberlakukan. Iya, karena kenapa itu terjadi? Karena dalam regulasi yang lama yang dipakai nomor 36 tahun 2022 Perbob itu kan masih mengakomodir retribusi jasa pasar untuk ternak besar itu sejumlah 25.000 per ekor per sekali masuk. Terus untuk ternak kecil masih pakai 7.000 per ekor per sekali masuk. Nah, Perda yang baru nomor 1 tahun 2024 itu 25.000 dengan 7.000 itu sudah dihapus. Tinggal retribusi palang untuk ternak besar itu 5.000 dan ternak kecil 3.000. Jadi dari total 40.000 hewan besar dengan hewan kecil itu mengalami pengurangan, penghapusan sejumlah Rp32.000 dari 40. Yang tersisanya 8.000. Nah, ini sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kami membiayai biaya operasional saja itu sudah tidak cukup, Bapak. Sangat tidak cukup karena dari 2 tahun kami kelola itu kami mempekerjakan ada 47 orang. Biaya operasional itu hampir setengah M dalam 1 tahun. Belum lagi biaya operasional itu baru untuk honor-honor. Belum lagi untuk listrik, air, dan berbagai fasilitas yang dipasang oleh gereja untuk menunjang pekerjaan kami di pasar itu biaya operasionalnya juga besar. Nah, kalau seperti ini kami tidak berani maju dengan kondisi anggaran yang sangat menurun drastis. Itu sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau Perda nomor 1 2024 itu dilakukan. Itu, Bapak. Karena itu permintaan dari Ibu sendiri? Kaji kembali atau seperti apa? Kan kalau Perda ini pasti kan ini sudah melewati proses, Bapak. Melewati proses sehingga ditetapkan itu di bulan Januari 2024. Terus dalam 2024 itu memang kami sudah menyampaikan hasil kajian keuangan kami kalau ini dilakukan. Dan pada akhirnya sampai akhir 2024 dan masuk 2025, pada saat ada rencana untuk kami menyampaikan harapan bahwa Gemit Betel Lili kalau bisa diberikan lagi kemungkinan untuk mengelola pasar, dan itu terjadi pembahasannya sangat serius itu pada tanggal 9 April yang lalu 2025 ini. Karena kalau Perda diberlakukan maka
kami bukan tidak berani, tapi memang kebutuhan anggaran untuk biaya operasional saja sudah tidak memungkinkan. Berapa yang kami harus anggarkan untuk alokasikan untuk apa pendapatan asli daerah, berapa lagi untuk kami punya biaya operasional. Sehingga bagi kami itu sangat tidak mungkin. Dan kami memang sementara menunggu. Memang ada pertemuan beberapa kali dengan OPD terkait, tapi sampai hari ini belum ada, belum menemukan solusi yang terbaik. Bahwa kalaupun kami mau kerja, kami mau ada acuan hukum yang memang benar-benar melindungi kami. Ada acuan, ada regulasi yang mengatur, sehingga itu tidak menimbulkan bias bagi kami. Karena ini kami gereja, kami institusi gereja yang harus berjalan on the track, ikut relnya begitu. Nah kalau sudah keluar dari rel, kami itu akan maaf mungkin agak sedikit. Ya dalam tanda petik. Tanda petik ini kan institusi gereja Bapak yang omong soal kebenaran, marwah, keadilan, marwah gereja Masih Injil di Timur, nama baik itu ini bukan soal berapa duit yang lu dapat, tapi marwah gereja itu, nama baik gereja, wibawa gereja harus dijaga. Nah kalau memang mau menjaga nama baik gereja, tolong bantu kami dengan ada regulasi yang mengatur sehingga kami jalannya on the track. Mungkin bisa dipakai Perbup lah atau seperti apa. Kami tidak tahu, tapi kalau dari kajian hukum yang pada saat duduk bersama itu dari bidan hukum mengatakan bahwa kan kalau dengan diberlakukannya Perda nomor 1 2024 artinya semua produk hukum yang tahun-tahun sebelumnya yang berkaitan dengan retribusi itu memang sudah dicabut Bapak. Karena Perda nomor 1 2024 itu kan mengatur soal pajak dan retribusi daerah, sehingga aturan-aturan yang lain itu sudah tidak bisa dipakai. Nah kalau itu sudah tidak dipakai, konsekuensinya terjadi penurunan yang sangat drastis. Jauh Bapak. Kalau kita pendapatan itu bisa 2 miliar dalam 1 tahun, pendapatan kotor, kalau pakai, kami punya kajian keuangan, kalau pakai itu Perda nomor 1 2024, itu paling top dari pasar Lili itu hanya bisa satu tahun itu hanya 250 jutaan. 75% turun. Ya, 75%. Bukan 75 Bapak. Hampir 1000%. Karena 250 dari 2M nah Bapak nah. 2M lebih nah. Itu dia menjadi 250 itu hampir 1000 kali lipat turunnya. Itu Bapak begitu. Jadi ini sangat tidak menolong kami untuk bisa melanjutkan nanti karena biaya operasional juga sudah besar. Nah, itu Bapak. Sejauh ini kan belum berlangsung, belum ada penetapan. Sejauh ini pelayanan seperti apa? Masih memakai regulasi yang lama atau seperti apa? Masih sampai hari ini teman-teman di sini yang masih kami karena itu memang kenapa kami masih kerja Bapak dengan menggunakan Perbup yang lama, belum Perda nomor 1 2024. Memang ada ada percakapan by phone dengan Pak Bupati yang baru lewat kami punya orang tua, tapi juga ada pernyataan beliau secara langsung dalam pertemuan tanggal 13 Maret 2025 yang lalu pada saat duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh berbagai OPD itu. Memang beliau sendiri membuat pernyataan bahwa saya yang suruh kerja. Nah ini yang artinya membuat kami tetap bekerja, tapi sebenarnya belum ada regulasi yang memang benar-benar menolong kami untuk tetap stay melanjutkan pekerjaan ini. Ya, minimal. Kalau pernyataan lisan, sedangkan sebenarnya sudah ada Perda, itu juga sebenarnya bagi kami tidak mau terjebak. Bumerang. Dia ibarat bom waktu yang jangan sampai besok-besok nanti kena. Ya, ada sisi hukum yang ada, itu kami tidak mau. Itu kurang lebih seperti itu Bapak. Terakhir Bu, memang ini kita sudah diketahui semua. Yang terakhir, apa yang ingin dibenahi di Pasar Lili selain dari yang tadi Ibu sampaikan? Perda itu Bapak. Selain dari itu apa kira-kira masukan-masukan sehingga dicatat dan mungkin dilakukan? Oke, terima kasih. Kalau kami memang harapannya, memang kami tidak berharap jauh ini, tapi memang kami lebih membutuhkan dukungan kerjasama. Karena minta maaf Bapak, kalau kita umum pasar, bagi kami itu agak identik dengan premanisme. Kita umum pasar di mana-mana yang orang punya bayangan itu ini preman yang urus pasar. Nah kalau di Pasar Lili itu 2 tahun belakangan ini diurus oleh gereja, itu artinya bagi kami ini sesuatu yang baru, dan bagi kami ini keberanian dari pemerintah untuk membuat terobosan baru, inovasi, dan memang terbukti bahwa pada saat gereja mengelola, pendapatan asli daerah naik sangat drastis Bapak dibanding yang dulu-dulu seperti itu. Jadi hanya harapan ke depan juga karena di areal pasar itu juga di dalam situ ada parkiran. Nah kalau parkiran manajemennya tidak diatur oleh kami, Gemit BT Lili itu di luar. Nah kalaupun memang itu tidak diatur oleh kami, gereja yang mengelola pasar, itu ada kerjasama yang baik sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan, gesekan-gesekan, kepentingan konflik antara kami yang mengatur pasar dengan saudara-saudara yang mengelola parkiran. Karena itu juga
Tidak hanya soal parkiran, kebersihan tempat parkir yang ada di dalam pasar itu juga menjadi pergumulan. Dijaga, ya. Karena kalau orang datang lihat, loh kok pasar yang lain bersih, kok yang ini kotor, pasti kami punya jawaban bahwa ini bukan menjadi tanggung jawab kami, karena ini areal parkir. Nah, berharap bahwa kalau memang kami diberikan kepercayaan untuk kelola, kerjasama dengan pengelola parkir itu bisa lebih baik, sehingga kami walaupun beda manajemen, tapi karena ada dalam satu area, Satu atap. ya satu atap, ya kurang lebih seperti itu bisa lebih bagus penataannya seperti itu. Tentunya berkolaborasi. Kolaborasi, sama-sama, ya tidak merasa bahwa kehadiran gereja ini menjadi mengganggu mereka, atau mereka mengganggu gereja. Sebenarnya tidak seperti itu. Siap, berharapnya begitu, sehingga memang Kabupaten Kupang berharap dengan kolaborasi yang baik ini lebih maju dalam soal juga pendapatan asli dan juga daerah. tentu kesejahteraan masyarakat, Pasti. Dan bahkan memang satu juga mimpi kami, kenapa gereja kelola itu bahwa suasana orang bertransaksi dalam pasar tidak ditakut-takuti oleh preman-preman yang biasanya seenaknya angkat-angkat barang. Sekarang sudah ditekan, sudah lebih bisa tertib. Juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan gangguan, itu kami cepat berkoordinasi dengan pihak terkait. Seperti itu, Bapak. Wow, keren sekali, Bu. Satu hal catatan tambahan bahwa 2 tahun kami kelola pasar, Bapak, itu juga kami memang dalam presentasi proposal kami menyampaikan bahwa itu ada anggaran yang sedikit kami sisihkan untuk pembangunan gedung kebaktian. Jadi sebenarnya salah satu tujuan yang kami muat itu dalam presentasi proposal adalah untuk pembangunan gedung kebaktian Betelili. Jadi selain untuk PAD, buka lapangan kerja, peningkatan ekonomi, tapi juga untuk menolong pembangunan gedung kebaktian. Seperti itu, Bapak. Ya. Oke. Ini kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Mama Pendeta. Semoga ini boleh dapat ditonton dan boleh dapat dipahami, sehingga regulasi-regulasi demi keberlangsungan pelayanan terhadap Pasar Lili boleh dievaluasi dan boleh dapat diterapkan dengan baik, dan tentunya semua untuk membangun Kabupaten Kupang. Pasti. Terima kasih, Mama Pendeta. Terima kasih banyak, the buat best. waktunya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Kakak dalam pemberitaan yang positif. Siap. Demikian ngobrol pintar saya.